11908. Dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan strategi pemasaran korporat dan perencanaan produk. Baik, selanjutnya pada materi ini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang pemasaran. Pemasaran memiliki arti yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Selanjutnya, dalam melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya mereka juga melibatkan selebriti, selebgram, atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk tersebut. Jadi pada intinya, pemasaran ini sangat penting dan harus dilakukan bagi perusahaan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen atau masyarakat dan mendongkrak produk tersebut serta agar dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen pada saat ini. Dan selanjutnya yaitu nilai pelanggan. Nilai pelanggan ini merupakan penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah produk berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima dan apa yang diberikan, seperti kualitas atau manfaat produk yang pengorbanan yang dilakukan lewat harga yang dibayarkan. Jadi pada nilai pelanggan ini merupakan penilaian keseluruhan dari konsumen, sehingga nilai pelanggan dapat dikatakan sebagai ikatan emosional karena muncul antara pelanggan dengan produsen dan menjadikan konsumen dalam menilai kepuasan terhadap suatu barang yang berupa manfaat ekonomi fungsional dan konsekuensi konsumen dalam menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi tentunya dalam sebuah proses pemasaran ini ada juga yang namanya nilai pelanggan, yaitu dengan pelanggan itu memberikan nilai terhadap kualitas atau pelayanan yang diberikan oleh perusahaan yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat dari penilaian pelanggan. Oke, di sini yang pertama ada menciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan. Dalam manajemen, hubungan pelanggan dapat membuat dan menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan atau konsumen, yang dapat menghasilkan konsumen atau pelanggan puas dan tetap setia serta menceritakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain. Maka dari itu, tujuan manajemen hubungan pelanggan ini yaitu nggak hanya untuk menciptakan kepuasan pelanggan, tetapi kepuasan penuh pelanggan untuk mendapatkan nilai seumur hidup pelanggan. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu menumbuhkan pangsa pasar. Dalam manajemen hubungan pelanggan, yang bagus itu dapat membantu pemasar pangsa pelanggan atau share of customer guna untuk meningkatkan pangsa pelanggan. Perusahaan dapat menawarkan ragam yang lebih banyak pada pelanggan lama, atau mereka dapat melatih karyawan untuk melakukan lintas penjualan dan penjualan produk lanjutan untuk memasarkan lebih banyak produk dan jasa kepada pelanggan lama. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 3, yaitu membantu ekuitas pelanggan. Dalam fungsi ini, membantu dalam menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Ekuitas pelanggan atau customer equity adalah gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan. Ekuitas pelanggan bisa menjadi ukuran kinerja perusahaan yang lebih baik daripada penjualan terbaru atau pangan pasar. Dan yang terakhir yaitu membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Dalam manfaat ini, perusahaan harus menata ekuitas pelanggan cermat dengan cermat. Perusahaan harus mampu menentukan pelanggan mana yang harus diraih dan dipertahankan oleh perusahaan. Perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan menurut profitabilitas atau potensial mereka dan menata hubungan dengan pelanggan berdasarkan kelompoknya. Jenis pelanggan yang berbeda memerlukan strategi manajemen yang berbeda. Tujuannya adalah membangun hubungan pelanggan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Sekian beberapa materi yang dapat saya jelaskan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Catherine. Terima kasih. Saya Catherine Lintin dengan NIM 1419012 akan menjelaskan materi tentang proses penghantaran nilai dan perencanaan strategi korporat dan divisi. Proses penghantar nilai.
Urutan penciptaan dan penghantaran nilai pelanggan dapat dibagi dalam 3 fase. Yang pertama, memilih nilai, yaitu pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk dibuat. Jadi, staf pemasaran harus mensegmentasikan pasar, memilih sasaran pasar yang tepat, dan mengembangkan penawaran positioning nilai. Yang kedua, menyediakan nilai. Pemasaran harus menentukan fitur produk tertentu, harga, dan distribusi, yaitu tempat atau lokasi yang digunakan untuk transaksi jual beli pada produk tersebut. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai. Dengan mendayagunakan tenaga penjualan seperti SPG, promosi penjualan, iklan, dan sarana komunikasi lain dengan sosmed atau dengan mengendorse selebgram untuk mengumumkan dan mempromosikan produk agar konsumen dapat mengenal dan tertarik pada produk tersebut. Perencanaan strategi korporat dan divisi. Korporasi menentukan tujuan dan partisipasi dalam mengembangkan strategi unit bisnis individu. Semua kantor pusat korporat melaksanakan 4 kegiatan perencanaan, yaitu yang pertama, mendefinisikan misi korporat adalah mencari, membuat arahan, tujuan, peluang yang baik dan jelas bagi perusahaan agar perusahaan dapat bertahan 10-20 tahun ke depan. Dalam menyatakan visi tersebut mempunyai 5 karakteristik utama yang baik. Yang pertama, memfokuskan diri pada jumlah tujuan yang terbatas. 2. Menekankan kebijakan dan nilai utama perusahaan. Yang ketiga, pernyataan misi mendefinisikan bidang kompetitif utama tempat perusahaan akan beroperasi. Yang keempat, mengambil pandangan jangka panjang. Yang kelima, pendek, mudah diingat, dan mempunyai arti. Yang kedua, menentukan unit bisnis strategi. Strategic Business Unit atau yang disingkat SBU, yaitu sebuah bisnis dapat mendefinisikan dirinya sendiri berdasarkan 3 dimensi, yaitu kelompok pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan teknologi. Perusahaan besar biasanya mengelola bisnis yang cukup berbeda, di mana setiap bisnisnya memerlukan strategi sendiri. General Electric mengklarifikasikan bisnisnya ke dalam 49 bisnis strategis. Satu SBU mempunyai 3 karakteristik, yaitu yang pertama, satu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan yang dapat direncanakan secara terpisah dari bagian perusahaan lainnya. 2. Mempunyai kelompok pesaing sendiri. Yang terakhir, mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategi kinerja laba yang mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi laba. Yang ketiga, menegasikan sumber daya pada setiap SBU, yaitu perhitungan nilai menilai potensi bisnis berdasarkan peluang pertumbuhan potensial dan ekspansi global, reposisi atau penentuan ulang sasaran, dan outsourcing strategis. Yang keempat dan yang terakhir, menilai peluang pertumbuhan, yaitu perencanaan bisnis baru, penyusutan, dan penghilangkan bisnis lama. Cara agar dapat mengisi kesenjangan perencanaan strategis: yang pertama, mengidentifikasi peluang, meningkatkan peluang untuk mencapai pertumbuhan lebih lanjut atau yang disebut peluang intensif. Yang kedua, dengan mengidentifikasi peluang untuk membangun bisnis yang berhubungan dengan bisnis lama atau yang disebut peluang integratif. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang penambahan bisnis menarik yang tidak berhubungan dengan bisnis lama atau peluang
diversifikasi. Materi yang telah saya sampaikan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian Wahyu Saputra. Saya Rian Wahyu Saputra, NIM 141-19037. Materi selanjutnya 1. Misi bisnis. Setiap unit bisnis harus mendefinisikan misi spesifikasinya di dalam misi perusahaan yang lebih luas. Yang kedua, analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran internal dan eksternal. Analisis lingkungan eksternal, peluang dan ancaman. Unit bisnis harus mengamati kekuatan lingkungan makro yang utama dan faktor lingkungan mikro yang signifikan, yang mempengaruhi kemampuannya dalam menghasilkan laba. Analisis lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan. Kemampuan menemukan peluang yang menarik dan kemampuan memanfaatkan peluang tersebut ada dua hal yang berbeda. Setiap bisnis harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internalnya. Yang ketiga, formulir tujuan. Setelah perusahaan melakukan analisis SWOT, perusahaan dapat terus mengembangkan tujuan khusus untuk periode perencanaan. Tahap proses ini disebut formulasi tujuan atau goal formulation. Sebagian besar unit bisnis mengejar bauran sasaran, termasuk profitabilitas, pertumbuhan penjualan, peningkatan pangsa pasar, kandungan resiko, inovasi, dan reputasi. Unit bisnis menetapkan sasaran ini dan kemudian mengelolanya berdasarkan sasaran tersebut. Tujuan unit harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, tujuan harus diatur berurutan, mulai dari yang paling penting sampai paling tidak penting. Sebagai contoh, tujuan utama unit bisnis untuk satu periode adalah meningkatkan tingkat pengembalian investasi. Manajer dapat menumbuhkan pendapatan dengan meningkatkan pangsa dan pasar. Yang kedua, sebisa mungkin, tujuan harus bersifat kuantitatif. Tujuan meningkatkan tingkat pengembalian investasi. Lebih baik dinyatakan dengan tujuan meningkatkan ROI sampai 15%. Yang ketiga, tujuan harus realistis. Tujuan harus timbul dari analisis, peluang dan kekuatan bisnis, bukan dari harapan. Yang keempat, tujuan harus konsisten. Memaksimalkan penjualan dan laba sekaligus adalah sesuatu yang mustahil. Yang keempat, formulasi strategis. Dalam tujuan, goal, dan mengindikasikan. Yang keempat, formulasi strategis. Dalam tujuan, goal. Yang keempat, formulasi strategis. Dalam tujuan atau goal, dan mengindikasikan apa yang dicapai oleh unit bisnis. Sedangkan strategi adalah rancangan permainan kita untuk sampai ke sana. Setiap bisnis harus merancang sebuah untuk mencapai tujuannya, yang terdiri dari strategi pemasaran, serta strategi teknologi dan strategi pengadaan yang kompatibel. Yang kelima, strategi Generic Porter. Michael Porter mengajak tiap strategik generik yang memberikan titik awal yang baik untuk berpikir secara strategis. 1. Kepemimpinan biaya secara keseluruhan. Perusahaan yang mengejar strategi ini bekerja keras untuk mencapai biaya produksi dan distribusi yang paling rendah sehingga mereka dapat menetapkan harga yang lebih murah dibandingkan pesaing mereka dan memenangkan pangsa pasar yang besar. Kedua, diferensial. Bisnis yang berkonsentrasi pada kinerja unggul yang dicapai dengan cara unik dalam wilayah manfaat pelanggan sangat penting untuk dihargai oleh sebagian besar pasar. Jadi, perusahaan mencari pemimpin yang berkualitas. Yang ketiga, fokus. Bisnis berfokus pada suatu atau lebih segmen pasar yang lebih sempit. Perusahaan mengetahui segmen ini dengan akran dan mengejar kepemimpinan biaya maupun diferensial di dalam segmen sasaran. Yang keenam, formulasi dan implementasi program. Strategi pemasaran yang bagus dapat digagalkan akibat implementasi yang buruk. Jika sebuah perusahaan memutuskan untuk mempertahankan kepemimpinan perusahaannya, maka itu harus merencanakan program untuk memperkuat departemen HRD-nya, mengumpulkan intelijen teknologi, mengembangkan produk canggih,
melatih wiraniaga teknik, dan mengembangkan iklan untuk mengembangkan kepemimpinan teknologinya. Perencanaan produk. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Atau perencanaan produk dapat disebut juga sebagai sifat dan isi rencana pemasaran. Selanjutnya, isi rencana pemasaran. Rencana pemasaran akan dibuka dengan rangkuman singkat tujuan utama dan rekomendasi manajemen senior. Daftar isi menggaris bawahi sisa rencana tersebut, serta semua prinsip pendukung. Analisis situasi. Bagian ini menampilkan data latar belakang yang relevan tentang penjualan, biaya, pasar, pesaing, dan berbagai kekuatan dalam lingkungan makro. Strategi pemasaran. Manajer produk mendefinisikan misi, tujuan pemasaran dan keuangan, serta kelompok dan kebutuhan yang ingin dipuaskan oleh penawaran pasar. Kemudian manajemen menentukan rencana permainan untuk mencapai tujuan rencana. Proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan meliputi peramalan penjualan, peramalan pengeluaran, dan analisis titik impas. Terakhir, kendali implementasi. Bagian ini menyebutkan tujuan dan anggaran tiap bulan atau kuartal. Menetapkan sejumlah ukuran internal dan eksternal yang berbeda untuk menilai proses dan menyarankan kemungkinan modifikasi. Beberapa rencana darurat yang akan diambil manajemen dalam merespon perkembangan lingkungan khusus seperti perang harga atau seragam.